Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Rosaria. Saya seorang istri dan ibu dari 5 orang anak. Saat ini aktivitas utama saya adalah mengurus keluarga. Sesekali ada pekerjaan tambahan, yaitu mengelola biro psikologi. Saya juga masih aktif di Assessment Center Indonesia dan membantu kegiatan satu yayasan sosial. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tema makna hidup yang saya ambil dari satu pendekatan, yaitu logoterapi. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan buku ini. Buku ini adalah karya Kang Hana, seorang pelopor logoterapi di Indonesia. Dalam mengembangkan logoterapi ini, beliau sangat kritis dan saya merasakan satu pendekatan spiritual yang sangat kuat saat saya membaca buku yang beliau tulis ini. Founding father logoterapi sendiri adalah Viktor Frankl. Dia seorang Yahudi yang taat, dan bagi Frankl, makna hidup dapat ditemukan di setiap kesempatan, baik dalam keadaan normal saat kita berada dalam situasi menyenangkan, maupun dalam saat kita berada dalam situasi penderitaan, misalkan sakit, dipenuhi rasa bersalah, menghadapi kematian, atau menghadapi problematika hidup yang lain. Frankl menjadikan pengalamannya saat berada di kamp konsentrasi selama lebih 3 tahun yang dia sebut sebagai laboratorium hidup. Dalam kamp konsentrasi tersebut, Frankl berhasil membuktikan teorinya tentang hidup bermakna. Ia mengamati adanya 2 pola perilaku yang dua-duanya sebenarnya berpeluang juga untuk kita lakukan juga sebagai manusia. Pola perilaku yang pertama dia sebut sebagai swine atau babi, dengan ciri-cirinya serakah, mementingkan diri sendiri, dia selalu membuat masalah dengan orang-orang sekitar, dan hidupnya sebatas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, makan, minum, dan seks. Kemudian pola perilaku yang kedua, yaitu dia sebut sebagai sign. Ini adalah golongan orang-orang yang memiliki hati nurani dalam bertindak. Dia tingkah lakunya mencerminkan insan yang bermoral. Nah, golongan kedua ini yang tadi disebut memiliki pola perilaku sign, mereka adalah sekelompok tahanan yang dalam puncak penderitaan mereka masih bersedia membantu sesama tahanan. Mereka mau membagi jatah makanan ke yang lebih lapar, menghibur yang putus asa, mendoakan dengan tulus tahanan yang sedang menanti ajal. Mereka memang menderita juga, tetapi mereka tabah menjalaninya, serta tidak kehilangan harapan hidup. Mereka berupaya untuk menghargai hidup dan menghayati hidup dengan penuh makna. Bahkan saat mereka menyongsong ajal pun, mereka menghadapinya dengan tabah. Mereka bergandengan tangan sambil melatunkan doa ataupun pujian kepada Tuhannya. Nah, mereka inilah yang Viktor Frankl sebut sebagai orang-orang yang menemukan makna dalam penderitaan, meaning in suffering. Mereka tetap memiliki harapan dalam keputusasaan, memiliki harapan akan adanya satu perubahan, dan berhasil menemukan hikmah dalam setiap atau di balik musibah yang dihadapi. Kita sebagai manusia tentunya pasti pernah merasakan penderitaan, dan bahkan situasi pandemi saat ini mungkin juga banyak dirasakan sebagai satu penderitaan juga. Hanya saja kadang-kadang kita tidak bisa merasakan seperti apa sih apa sih makna di balik penderitaan yang kita rasakan saat ini. Bahkan yang sering terasa hanyalah rasa pedih dan putus asa, atau bahkan mungkin ketidakberdayaan.
Bahkan mungkin, namun mungkin suatu saat kita akan sampai di titik bahwa penderitaan tersebut justru bermanfaat dan bermakna bagi kehidupan kita. Nah, bagaimana cara mengembangkan hidup bermakna? Pengembangan hidup bermakna pada dasarnya tidak berbeda dengan pengembangan pribadi pada umumnya, yaitu mengaktualisasikan potensi diri dan melakukan transformasi diri ke arah yang lebih baik. Kang Hana menjelaskan beberapa formula untuk bisa digunakan sebagai cara untuk mengembangkan makna hidup. Namun kali ini saya sebatas menjelaskan pilar-pilarnya dulu ya. Pilar yang pertama yaitu the will to meaning atau hasrat atau kehendak untuk hidup bermakna, atau kita sering menyebutnya dengan niat atau kemauan. Nah, individu yang kesulitan untuk memunculkan hasrat ini, maka dia akan cenderung terpuruk pada keputusasaan dan ketidakberdayaan. Nah, ungkapan-ungkapan diri yang muncul sebagai ciri dari tumbuhnya hasrat hidup bermakna ini seperti misalkan saya tidak ingin berada pada situasi seperti ini terus gitu. Saya mau berubah, saya mau move on gitu ya. Sebagai individu saya ingin menjadi manusia yang berguna untuk diri saya, untuk keluarga, untuk lingkungan saya, masyarakat, dan di mata Tuhan. Atau misalkan sebagai seorang istri, suami, muncul hasrat dalam diri untuk mencintai pasangan dengan sepenuh hati ataupun dicintai oleh pasangan dengan sepenuh hati. Misalkan seorang anak muncul hasrat untuk misalkan membahagiakan orang tua ataupun membanggakan orang tua. Hasrat atau kehendak untuk hidup lebih bermakna ini adalah motivasi dasar yang harus dimunculkan terlebih dahulu. Nah, sebagai motivasi dasar manusia, hasrat untuk hidup bermakna ini membuat kita menjadi pribadi yang berharga dan berarti, sehingga kegiatan yang akan kita lakukan itu juga akan menjadi penuh makna. Kita masuk ke pilar yang kedua, yaitu the purpose in life, yaitu tujuan dalam kehidupan. Bisa dimulai dengan bertanya dalam diri, apa yang masih ingin saya capai? Apa yang masih ingin saya penuhi? Nah, dua pertanyaan mendasar ini akan mendorong hadirnya perasaan berguna, berarti, maupun berharga. Pilar yang ketiga adalah encounter with the higher being atau ibadah. Manusia bagaimanapun istimewanya dia adalah makhluk yang serba terbatas. Karena itu, yang diperlukan manusia adalah dia memiliki keyakinan akan keberadaan Tuhan, memiliki keimanan, dan berdoa. Dengan berdoa, memuji, berzikir, berarti kita sedang meminta dan menyertakan bimbingan Tuhan untuk meraih hidup lebih bermakna. Pilar yang keempat adalah hope atau harapan. Harapan adalah sebuah keyakinan akan terjadinya hal-hal baik atau perubahan yang menguntungkan di kemudian hari. Harapan diibaratkan seseorang yang hampir putus asa, tersesat di gua yang gelap, pekat, kemudian tiba-tiba dia melihat secercah cahaya di ujung. Nah, kemudian dia berpikir, itu ujung gua. Nah, pasti orang tersebut menjadi optimis dan penuh harapan. Itulah yang disebut dengan hope. Jadi, harapan itu memberikan sebuah peluang dan solusi serta tujuan baru yang menjanjikan yang dapat menimbulkan semangat dan optimisme seseorang. Pilar yang berikutnya yaitu logoterapi juga mengakui bahwa manusia itu the freedom of will, memiliki kebebasan berkehendak. Kebebasan yang dimaksud di sini bukan tak berbatas,
karena manusia adalah maksud yang serba terbatas. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita memiliki kemampuan dan kebebasan untuk mengubah kondisi hidup kita, untuk meraih kualitas hidup yang lebih baik. Dan sangat penting di sini perubahan ini disertai dengan tanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Saya teringat akan satu ayat, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, terkait dengan makna hidup, ini saya terkoneksi dengan points of view. Karena TOS ini menurut saya membantu menghadirkan individu untuk bisa menemukan makna dari peristiwa hidup yang sedang dia jalani. Sedikit berbagi pengalaman, saya menggunakan point of view pertama kali untuk coaching one on one dengan klien depresi dan terindikasi self injury. Nah, pada saat dia mengambil kartu pernyataan, yang diambil adalah apakah ini waktunya untuk menyerah? Dan dia menjawabnya, tidak, saya tidak mau menyerah, masih banyak yang membutuhkan saya. Nah, inilah makna hidup yang saya temukan di setiap perjalanan interaksi saya dengan klien, baik dalam coaching one on one maupun dalam party-party berikutnya. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.